Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Beli Azizshop yang beranggotakan saya Farhan Ade Atalarik ber-NPM 2135038 dan teman saya Putri Wanda Utami yang ber-NPM 2135080. Dan saya Ahmad Gilang Barokat ber-NPM 2135043. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai hak cipta yang diawali dari saya sendiri dan dilanjutkan dengan rekan-rekan saya secara berurutan. Definisi hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ada 3 hal yang terkait dengan hak cipta. Yang pertama adalah pencipta. Pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan. Yang kedua adalah ciptaan. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta seperti di bidang pengetahuan, seni, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Ada 4 prinsip dasar hak cipta. Yang pertama yaitu yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terjadi atau orisinil. Yang kedua, hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis. Yang ketiga, hak cipta merupakan hak yang diakui hukum yang harus dibedakan dari pengusahaan fisik suatu ciptaan. Yang keempat, hak cipta bukan hak mutlak atau absolut. Ada banyak ciptaan yang dapat dilindungi. Berikut contohnya. 1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya sejenis dengan itu. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, dan lain-lain. Masa perlindungan ciptaan. 1. Perlindungan hak cipta seumur hidup pencipta plus 70 tahun. 2. Program komputer 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. 3. Pelaku 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. 4. Produser rekaman 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. 5. Lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Prosedur alur diagram permohonan hak cipta. Registrasi akun hakcipta.dgip.go.id. Pilih pengajuan pencatatan ciptaan. Isi seluruh formulir yang tersedia. Unggah dokumen pendukung atau contoh ciptaan. Lakukan pembayaran. Persetujuan otomatis permohonan hak cipta (POP-HC). Mengunduh surat penciptaan ciptaan. Contoh kasus pelanggaran hak cipta. 1. Pembajakan software. 2. Plagiarisme. Pembajakan software. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atas distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Biasanya sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Dengan membeli perangkat lunak, seorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jadi, jika seorang menyalin dan memperbanyak perangkat lunak tersebut, maka itu disebut sebagai pembajakan perangkat lunak. Untuk kasus pembajakan software, contoh pada gambar di bawah ini, polisi tangkap penjual software Microsoft Windows bajakan di Globox.
Berikut pada gambar di bawah ini yaitu contoh kasus plagiarisme, yaitu dugaan plagiarisme di UNJ. Pelaku ingin naik pangkat dan dipandang tinggi. Sekian materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pendengar. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kami akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.